Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiziah Hanifah dengan NIM 2023-11210. Di sini saya akan memaparkan materi PPT yang telah saya buat dengan berjudul operasionalisasi di dalam manajemen teknik, yang dimana uh, operasionalisasi Operasionalisasi dalam konteks manajemen teknik mengacu pada proses mengubah strategi dan perencanaan teknis menjadi tindakan nyata yang dapat diukur dan dikelola secara efektif. Di dalam suatu perusahaan, operasionalisasi di sini berfokus pada penerapan teknologi, prosedur, dan proses yang dirancang secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebelumnya, saya dapat menjelaskan tentang keterkaitan manajemen teknik dengan operasionalisasi. Yang pertama, untuk efisiensi operasional, yang dimana manajemen teknik mendukung efisiensi operasional dengan merancang sistem produksi atau proses yang lebih cepat dan hemat biaya. Operasionalisasi bertujuan untuk menerapkan strategi ini dengan cara yang sesuai dan mengukur hasilnya, termasuk analisis, throughput, dan penilaian biaya. Yang kedua, terdapat pengolahan inovasi teknologi, yang dimana manajemen teknik dapat bertanggung jawab dalam mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam suatu operasi perusahaan, yang misalnya pengembangan dan pengoperasian teknologi baru seperti robotika dalam produksi harus diorganisasikan dengan baik melalui pendekatan operasional yang sesuai. Yang ketiga, terdapat manajemen risiko, yang dimana dalam operasionalisasi proyek teknik, manajemen risiko menjadi kunci. Dengan manajemen teknik yang baik, perusahaan dapat memitigasi risiko-risiko yang berkaitan dengan pengoperasian teknologi baru, kegagalan proses produksi, atau sebagai hambatan dalam rantaian pasokan. Dan di sini juga sama dengan hal peran operasionalisasi dalam manajemen teknik. Yang pertama, sebagai pengembangan produk, yang dimana manajemen teknik sendiri dapat bertanggung jawab dalam operasionalisasi desain produk berupa produk baru dari tahap konseptual hingga tahap produksi massal. Yang kedua juga terdapat sebagai optimalisasi proses produksi, yang dimana dalam perusahaan manufaktur, manajemen teknik berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dengan memperbaiki alur kerja dan dapat meningkatkan penggunaan sumber daya. Di sini saya juga mengambil sebuah kasus di dalam bidang perusahaan, yaitu judul Amazon dan otomatisasi rantai sebuah pasokan, yang dimana Amazon sendiri dapat menghadapi tantangan yang besar dalam memenuhi pesanan cepat dengan volume yang tinggi. Untuk meningkatkan efisiensi, mereka mengadopsi sebuah teknologi yang disebut dengan robotika, yang dapat sebagai otomatisasi di pusat distribusinya, yang dimana dalam kebijakan ini operasionalisasi sendiri di bidang Amazon mengoperasikan robot berupa robot Kiva di gudang yang dapat memindahkan suatu barang dan mempercepat pengambilan stok. Jadi itu sebagai sistem efisiensi dalam waktu, yang dimana sistem otomatisasi ini diintegrasikan dengan algoritma pengelolaan inventaris untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pengambilan suatu barang di dalam gudang. Sehingga kita dapat hasil dari kasus ini sebagai pengurangan waktu pemrosesan pesanan hingga 50%. Yang kedua, terdapatnya efisiensi operasional meningkat, memungkinkan pengiriman dalam waktu 24 sampai 48 jam.
lebih efisiensi. Yang ketiga, terdapat pengurangan biaya tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Yang dimana Amazon berhasil memimpin industri e-commerce melalui penerapan otomatisasi yang efektif dalam memanajemen rantai pasokannya. Dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan ini dan berupa kasusnya, saya menyimpulkan bahwa operasionalisasi dalam manajemen teknik dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa inovasi, teknologi, dan strategi teknik yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan sukses dalam operasi sehari-hari perusahaan. Dan demikian, keberhasilan operasionalisasi ini yang bergantung pada kemampuan untuk merancang proses yang efisien, mengelola risiko, dan mengintegrasikan teknologi baru, serta memastikan adanya sinergi antara teknologi dan tujuan suatu bisnis. Baik, sekian dari pemaparan materi yang PPT yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.